Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang ke-28 sedikit mengingatkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita selaku hambanya dengan firman-Nya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-28 menyebutkan beberapa hal yang kemudian mengingatkan kepada kita. Kuntum amwatan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dari yang tidak ada, wa ahyakum, kemudian menjadi ada, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma yumitukum, kemudian fase yang berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita. Tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kita kembali. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala huwal khaliq. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan kita. Dalam ayat ini sekaligus menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala secara tauhid adalah tauhid rububiyah, tauhid keterkaitan dengan Allah zat yang menciptakan kita. Sehingga di awal ayat yang ke-28, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban, kaifa takfuruna billah. Allah hanya mengingatkan dan menegur kita, orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari yang tidak ada, kemudian ditiadakan lagi dan kemudian dihidupkan kembali. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana mungkin kemudian kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Balilladzi yaliqu bikum an tu'minu bihi wa tattaquhu wa tazkuruhu wa takhafu 'adabah wa tarju sawabah. Yang seharusnya kita kerjakan selaku hambanya yang sudah diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan kufur, tetapi apa? Balilladzi yaliqu bikum an tu'minu. Seharusnya kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tattaquhu, dan kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazkuruhu, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa takhafu 'adabah wa tarju sawabah. Kita takut dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mengharap daripada pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Ini seharusnya yang kita kerjakan. Maka di ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menegaskan dan mengingatkan kepada kita tentang apa yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, keterkaitan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwa alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa alladzi khalaqalakum, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqalakum, yang telah menciptakan lakum untuk kalian, ma fil ardi, sesuatu yang ada di bumi, jami'an, seluruhnya. Tsumma stawa ila samai, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa ataupun menuju langit, fasawwahunna, dan menciptakan langit tersebut, sab'a samawat, 7 tingkatan. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi di ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kembali tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi di ayat yang ke-28 Allah juga menyebutkan tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah menciptakan kita, yang tadinya kita tidak ada, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan lagi, dan kemudian dihidupkan lagi.
Allah Subhanahu wa taala di ayat 29 kembali menegaskan kepada kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang telah menciptakan untuk kita segala sesuatu yang ada di bumi. Farahimakumullah. Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir ini, tafsir Karimur Rahman, beliau menjelaskan khalaqalakum birran bikum wa rahmatan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan segala yang ada birran bikum wa rahmatan. Ini sebagai bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memberikan rahmatnya di dunia, maka semua akan mendapatkan. Secara umum rahmat Allah, rahmat yang secara umum diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berkaitan dengan manusia, maka mukminuhum wa kafiruhum sawa. Yang mukmin ataukah yang kafir sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmatun am, ya, rahmat secara umum, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, ya, manusia, maka semuanya akan diberi jatah rezeki, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, dan meskipun mereka ada yang mukmin, ada yang kafir, semuanya pasti akan mendapatkan jatah rezeki, baik itu mungkin udara, air, makanan dan lain sebagainya. Allah berikan seluruhnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui rahmatnya menciptakan apapun yang dibutuhkan oleh manusia di kehidupan dunia. Jami'u ma'alal ard, segala sesuatu yang ada di bumi. Apa tujuannya? Yang pertama, li'intifa'. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu yang di muka bumi ini li'intifa', untuk kita ambil manfaatnya, ya. Maka tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan tidak ada manfaatnya. Pasti ada hikmah dan manfaatnya, ya. Seandainya kita belum bisa mengambil manfaatnya, seandainya kita belum bisa mengerti dan memahami apa hikmahnya, maka yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menciptakan sesuatu abasan dengan sia-sia. Pasti ada hikmah dan tujuan. Farahimakumullah, ya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah al-istimta', ya, agar kita bisa bersenang-senang dengan dunia, ya. Meskipun, ya, ada aturan-aturannya yang harus kita taati. Tidak kemudian sesuai dengan hawa nafsu kita, karena kita memandang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan untuk kita, dosa setengah dewi juga tidak. Harus ada aturan syar'inya. Segala sesuatunya harus dikembalikan kepada urusan yang syar'i, ya. Bukan hanya takaran pandangan kita selaku manusia, ya. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang ada di bumi ini, ya, kita mengambil manfaatnya. Kemudian kita bersenang-senang dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan kepada kita, maka ini harus dikembalikan pula secara aturan syar'inya. Bukan kemudian sak seneng dewe tanpa memandang aturan syar'i kita, ya. Kemudian yang ketiga, ya, tujuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang di bumi adalah lil i'tibar, ya. Kita bisa mengambil i'tibar, bisa mengambil pelajaran, ya. Terkhusus adalah tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga orang akan menjadikan sadar kalau kita hari ini masih makan dari rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, kalau kita hari ini masih hidup di bumi yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, tentunya tidak pantas bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena kita masih makan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga masih hidup di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka sangat tidak layak bagi kita, sangat tidak pantas bagi kita makan dari rezekinya Allah, kita bisa melihat juga karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita sehat juga karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kok kemudian kenikmatan yang Allah berikan justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini masih dikaitkan dengan ayat yang ke-28. Dan tiba Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang ada di bumi ini adalah sebagai kita ambil pelajarannya. Ya. Farohimakumullah. Wa fi hadhil ayat, dan di dalam ayat ini pula, ya, dalilun ala anal asla fil asya al ibahah wa thaharah. Ya. Bahwa asli dari segala sesuatu ini adalah al ibahah, hukumnya boleh. Ya, boleh untuk kita manfaatkan. Kenapa? Alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk kita. Sehingga dari ayat ini ya, diambil satu kaidah ataupun pelajaran, anal asya al aslu fil asya al ibahah. Ya, asli daripada segala sesuatunya itu adalah boleh. Kecuali nanti ada dalil-dalil yang memalingkan dari hukum boleh menjadi hukum haram ataukah yang lainnya. Ya, ini pengecualian. Tetapi secara umum dari ayat ini berarti segala sesuatunya harusnya boleh untuk kita manfaatkan. Wat thaharah, dan juga asli dari segala sesuatu itu harusnya suci. Kecuali nanti ada yang dalil-dalil yang memalingkan daripada hukum suci. Ya, termasuk di dalam mazhab Syafi'i kalau dalam urusan air dan lain sebagainya, ini harus sangat berhati-hati. Ya. Ukuran air yang kurang dari 2 kula itu berapa liter? Kalau Imam mazhab Syafi'i kan menggunakan kulah atau kulatain biasanya. Berapa liter kulatain? 2 kula itu menurut Imam Syafi'i. Kita bermadzhab Syafi'i atau mazhab jumhur? Atau malah tasjih. Ya. Kalau mazhab Syafi'i itu dalam urusan air dan juga thaharah itu menggunakan ukuran, ya, yaitu kulatain, 2 kula. 2 kula itu memang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 170 liter, ada yang 190 liter, sing paling banyak berpendapat 270 liter. Itu dari mazhab Syafi'i. Kalau di dalam kitab At-Tarhib itu dikuatkan yang 190 liter. Jadi asli daripada air itu adalah suci. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i itu dikaitkan dengan ukuran jumlah 190 liter. Kalau ada air kurang dari 190 liter, kata mboten 190 liter itu banyak ya. Kalau ember yang biasa kita gunakan untuk ngangsu itu berapa liter itu? 10 liter lagi. Ya, katakanlah ember itu ya. Dan kemudian kita kencing ya, kita kencing di sampingnya, kita benar-benar tahu ada 1-2 cipratan yang masuk ke ember. Kira-kira ini merubah sifat air enggak? Tidak. Apa mungkin sak tetes, rong tetes ataupun cuma cipratan menjadikan sak ember itu pesing? Enggak mungkin. Merubah warna enggak? Enggak. Mengubah aroma enggak? Belum. Ya. Kemungkinan besar belum. Kalau cuma 2 kali cipratan. Cuma kan kita tahu nyiprat atau tidak itu kan mungkin dari ada gelombang di ember itu. Nah, ketika ada 2 atau 3 kali cipratan, kita periksa juga tidak merubah sifat air. Sing di ember ya tetap warnane asli seperti itu, ya ora pesing, ya, juga tidak berubah warnanya. Tapi ini air yang suci atau tidak? Bersih tapi tidak mensucikan. Bersih tapi tidak mensucikan. Apa rasanya? Bersih tapi tidak mensucikan. Kalau dari sifatnya berarti masih bersih, tapi kalau dari ukuran
sucian tidak kan sudah terkena kencing, jadinya tidak mensucikan. Menurut saya. Dan air dihukumi suci tidak tadi? Cuci. Orang suci ya. Wis ora suci. Berarti kudu digulak wis ora suci. Bisa liang ya ngubah. Oh, Lah mosok ngumbah sarang ngombe barang sing najis. Ya kalau pernah enggak kencing kata Allah sampingnya itu ember. Jadi kita benar-benar tahu nih air kencing kita itu ada yang nyipat ke dalam ember. Biasanya itu dengan buang apa tetap dimanfaatkan. Awas sidik tok ae kok. Iya, iya Mas. Tetap dipakai atau tetap dibuang? Maksudnya kan menurut saya karena tidak merubah sifat air yang apa kan tidak berubah warna, tidak berubah rasa dan tidak berubah bau. Mungkin masih suci karena setidaknya bukan najis lah, bisa digunakan untuk yang tadi kayak mungkin. Tapi dia berani istinja dari air itu enggak? Kalau untuk bersuci wudhu mungkin bisa dengan air lain, tapi untuk yang misalkan nyuci dan sebagainya mungkin masih pakai itu. Nah, ini pakaiannya buat sholat. Tapi kan nanti dibilas lah. Tapi itu dihukumi suci atau dihukumi najis? Suci. Kalau tidak merubah 3 hal. Tidak, saya yakin tidak akan merubah itu. 1-2 kali cipratan air saember, orang mungkin jadi pesing, orang mungkin berubah kuning, tidak mungkin berubah rasa. Ya, cipratan rong cipratan orang mungkin saember jadi asin. Ya, kurang percaya buktikan nanti. Kalau hanya 1-2 kali cipratan, tidak mungkin itu ember air sak 10 liter itu kok berubah wah rasanya mau neorasi jadi asin. Tadinya tidak pesing kok jadi pesing, tadinya bening kok jadi kuning. Itu biasanya kok tidak mungkin. Kalau hanya 1-2 kali cipratan, kecuali dengan kencingnya diarahkan ke ember sudah cerita. Ya. Insya Allah suci. Ya. Berarti Anda tidak bermadhab Syafi'i. Kalau kita bermadhab Syafi'i, ya, maka air ini adalah air yang najis. Apa dalilnya? Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, jika kalian bangun dari tidur, fala yukmis yadaihi, jangan memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana. Kira-kira jenengan habis tidur, air dalam 1 ember itu dimasuki tangan, sifat, warna dan bau air berubah nggak? Berubah nggak? Yang 1 ember 10 liter saja, saya yakin kok tidak berubah itu, baik rasa, warna ataukah baunya, bodoh. Ya. Tetapi bagi mazhab Syafi'i, dalil inilah yang kemudian dijadikan meskipun air itu tidak berubah secara sifat, tetapi karena mazhab Syafi'i itu lebih mengedepankan ukuran daripada jumlah air, maka mazhab Syafi'i itu mengatakan ini air yang najis meskipun tidak merubah. Karena harus kalau kurang dari 2 kulah, menurut mazhab Syafi'i kecemplungan apa namanya? Najis meskipun tidak merubah sifat, maka status hukumnya ini adalah air yang najis. Ini kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i. Ya. Jarinya mau menyelesaikan mazhab Syafi'i, roto-roto. Ya. Meskipun secara prakteknya belum tentu bermazhab Syafi'i. Ya. Syafi'i madang bayar bisa ada mangan. Kedewan mangan. Mau cek gimana? Masalahnya kita punya tulisan. Jadi harga ini, harga yang tertulis ini adalah akad. Ya, kita berani makan di situ setelah tahu harga. Inilah akad kesepakatan kita. Ya, kita wani makan nasi goreng misalnya, sudah tertulis 10.000, jangan kenyang nanti setelah selesai makan. Oh, kalau kenyang
Oke, ini jangan kesepakatan ini 10.000 itu. Ya. Kecuali kalau dibonusi dari penjualnya beda cerita. Ini kurang apa sama tulisannya? Nah, makanya kalau tadi ya sama memang dalam kehati-hatiannya itu kita tanya dulu. Sehingga nanti ketika ada kenteran harga kita nggak blunder. Ketika ada kenteran harga, kemudian kita bilang, kok orang temen. Nah sampai anak tatapan pertama. Sampai yang biasanya saya ketemu langsung diketek mau ngadoh kayak 100 sisa. Wah biasanya semene loh sampai wis wani madang kok. Ya. Malah progresnya wis carry ngenyap dhisik baru maka itu lebih selamatnya di situ sebenarnya. Ya tapi mungkin kita mata beda pendapat tadi masalahnya. Termasuk dalam pesan tadi air. Saya kembalikan kepada air tadi karena al aslu ya fil ibah al aslu fil asya al ibah wa thaharah. Asli dari sesuatu itu adalah suci dan juga boleh. Maka kalau mazhab Syafi'i tadi ya jenengan yang mungkin bangun tidur itu jangan pernah memasukkan tangan ke dalam air yang diam di bejana. Apalagi air itu kurang dari 190 liter. Ya. Kalau kurang dari 190 liter dengan memasukkan kedua tangan setelah tidur, ini sudah berubah menjadi air yang najis. Ini kalau menggunakan mazhab Syafi'i. Kalau mazhabnya jumhur dan tarjih, maka selama sifat air tidak berubah, maka tidak najis. Ayo mulai ya. Jadi perbedaan mazhab ya, perbedaan mazhab. Tapi kalau 190 lebih daripada 190 liter, maka tidak akan merubah. Ya, maka kalau jenengan mungkin nanti suatu saat mendirikan pesantren atau suatu saat mendirikan masjid yang ingin kayak teman-teman Nahdien ada kobokan di tempat wudhu, itu jangan sampai kurang dari 190 liter secara isi air, harus dilebihkan. Ya. Kalau airnya mengalir terus, Beda cerita kalau yang mengalir, ya. tapi maksudnya yang kota angke kalau nangan kan tetap ada aliran airnya. Ya kalau aliran airnya itu mengalir nanti, ini kan ada pergantian air terus nih. Ya. Jadi ini secara hukum berbeda dengan air yang diam. Ya, itu juga mas. Itu apa? Jadi kalau misalkan yang kayak gitu, misalkan kayak air pump, kita tahu diambilnya dari yang kayak misalkan airnya nggak jernih, kotor gitu kan. Tapi kan disaring, diputar lagi, gitu. Itu gimana? Sesuatu yang najis pasti kotor, sesuatu yang kotor tidak tentu najis. Bener nggak? Koyone ngono mas. Berarti kan dari yang sebelumnya sifat warna dan baunya sifatnya sudah berubah, nanti kita saring sifatnya sudah beda lagi gitu, menjadi seperti itu. Air lumpur budak itu asli sifatnya atau kecampuran? Kecampuran tanah. Nah, Itu masuk dalam kategori air yang berubah atau air yang tidak dari sifat air? Atau tetap asli itu? asli seharusnya kalau yang dari lumpur. Tapi kalau yang dari pecahan ya itu. Pecahan diolah lagi. Saya tegal diolahnya banyak. Ada air pump yang di Kalau nggak salah itu pernah ada. Ya, kalau yang baruan kalau di kota besar ya. Saya makanya ada faktornya. Jadi kalau nanti bisa baca di fatwanya Dr. Zain An-Najah tentang hal itu, ya. Itu dibahas panjang itu, ya. Ya kalau kesimpulan akhirnya, kesimpulan paling ujung ini sudah termasuk air yang suci. Tapi harusnya kita sebagai thalabul ilmi ya, kok bisa suci kan? Ya, tinggal kita thalabul ilmi. Ya, tapi kita memposisikan sebagai orang yang awam ngambil hasilnya ya sudah, baca judulnya cukup kesimpulannya ya. Baca bukunya kesimpulannya apa?
Judul iki bermasalah kesimpulannya iki paling mesti langsung. Ya, tapi kalau kita sebagai thalibul ilmi maka harusnya rundut. Ya, kita baca daripada kenapa dan bagaimana kemudian muncul hukum kesimpulan yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Asli segala sesuatu boleh dan juga toharoh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yurad bidzalika al-khaba'is. Meskipun muncul hukum secara umum asli segala sesuatu ini boleh dan suci, tetapi dalam nas ini kemudian wa yurad bidzalika al-khaba'is, mengecualikan dan mengeluarkan al-khaba'is. Jadi tidak termasuk yang dihalalkan, tidak termasuk yang diperbolehkan, ya. Karena secara hukum tahrimnya juga menggunakan ayat yang lain berkaitan dengan khaba'is. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna khalaqaha linafa'ina fama fihi darar fa huwa kharij min dzalika. Dan karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan apa yang ada di bumi itu untuk kita ambil manfaatnya, fama fihi darar, maka segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya untuk kita, ya, fa huwa kharij min dzalika, maka ini keluar daripada hukum al-aslu fil asya al-ibahah wa taharah. Kalau itu adalah sesuatu yang membahayakan kita, entah itu racun, ya, entah ini ya homer dan lain sebagainya, itu sesuatu yang membahayakan kita. Nah, maka ini keluar daripada hukum asli segala sesuatu itu boleh dan juga suci. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah menciptakan apa yang di bumi, ya, segala sesuatunya untuk kita, ya. Summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Mana yang lebih dulu, penciptaan bumi ataukah penciptaan langit yang lebih dulu? Allah menciptakan bumi dan langit itu mana yang lebih dulu? Langit di sini apa bumi di sini? Oh, bareng. Wabah ciptaan serba zat dadi. Apa langit sih? Apa barang langit dan bumi wis yo sak paket sedina rampung. Kun fayakun, kalau kun fayakun kabeh jenengan iki ya padha kun fayakun, kita semua ya kun fayakun, ya. Kalau berdasarkan dengan dohir nas daripada ayat ini dan juga keterangan dari para ulama, ya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi untuk kalian seluruhnya. Tsumma stawa ila samai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju langit. Ya. Fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian menjadikan langit itu menjadi 7 tingkatan. Para ulama tafsir, ya, di sini ada kalimat summa, kemudian, ya, saya makan kemudian tidur. Berarti lebih dulu mana? Makan apa tidur? Makan, ya. Saya mandi kemudian pakai baju misalnya, ya. Maka dalam ayat ini juga sama. Yang dipahami oleh ulama tafsir, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi terlebih dahulu, tsumma stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Allah kemudian menuju langit, karena istiwa di sini bisa nanti maknanya bisa 3 sesuai dengan harfun yang digandengkan. Ya, kalau di sini tidak ada apa, harfun yang digandengkan adalah huruf ila, ya, menuju. Dan kalimat summa ini kemudian dipahami oleh para ulama berarti Allah menciptakan bumi terlebih dahulu, kemudian baru menciptakan langit. Ya. Walau biswab, ya, tidak perlu kemudian gontok-gontokan dalam urusan penciptaan ini. Adalah yang paling penting adalah kita bisa mengambil iktibar dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ahli tafsir menyebutkan penciptaan langit dan bumi lebih dulu bumi baru kemudian langit. Walau miswab, kalau nanti ada perbedaan pendapat, ya. Fasallahu nasab as-samawat. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya,
langit tersebut menjadi 7 tingkatan. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya. Halahimakumullah, tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlepas dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, pasti Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Al-Zahir wal batin, baik yang zahir, baik yang batin, itu Allah pasti mengetahuinya. Maka tidak ada sesuatu yang luput nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah kita kerjakan di kehidupan dunia. Kita baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kebaikan, ya. Kita berbuat kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membalasnya dengan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ini hukum secara umumnya, ya. Adapun kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang Al-Ghafur. Allah Subhanahu wa taala punya sifat marah, Allah juga punya sifat pemaaf dan lain sebagainya. Maka seluruhnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keyakinan kita secara umum bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, itu pasti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ayat 29 ini masih dikaitkan dengan ayat yang ke-28. Mengingatkan kepada kita, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan kita fasilitas hidup di dunia. Tidak menelantarkan kita diciptakan tanpa diberi, rezeki juga tidak. Ya, kebutuhan kita sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita, ya, sebagaimana yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin kemudian kita bisa kufur, tidak taat, ya, justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah menciptakan kita di dunia ini semuanya juga difasilitasi. Ya. Kita butuh matahari, Allah, ya, menciptakannya. Kita mungkin pengen makan sayur, Allah juga menumbuhkan. Kita butuh air, Allah yang menyediakan air dan sebagainya. Maka inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Birran bikum wa rahmatan lakum. Sebagai bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan rahmat kasih sayang Allah kepada kita selaku hambanya, diciptakan dan dipenuhi apa yang menjadi hajat kebutuhan kita. Maka sekali lagi, ya, kewajiban kepada kita adalah antuk minu bihi wa tattaquhu wa tazkuruhu wa takhafu adabah wa tarju sawabah. Kewajiban kita seharusnya sebagai seorang mukmin, sebagai orang muslim yang penciptaannya sudah sempurna, hajat kebutuhan kita juga sudah disiapkan secara sempurna, tinggal bagaimana kita mencari dan mengambilnya. Harusnya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wujud syukurnya adalah tasarrufun nikmah ala muradillah. Kita mempergunakan kenikmatan yang Allah berikan ala muradillah, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kenikmatan kepada kita itu untuk membantu agar kita semakin dekat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian adanya kenikmatan yang tercukupi kepada kita seluruhnya justru semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu penjelasan dari Imam Asy'ari rahimahullah berkaitan dengan ayat ke-29 dari surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu mungkin yang bisa kita kaji di kesempatan malam hari ini. Semoga dari yang sedikit ini semakin menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada kebenaran seluruhnya murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.